agar jangan sampai saat kalian tidak masuk sampai ada tanpa keterangan. Iya, tanpa keterangan. Maka dari itu kalau kalian tidak masuk, kalian bisa minta izin dengan berkirim surat, ya, berkirim surat izin, ya, bisa dititip sama temannya. Kemudian kalau kalian sakit, kalian bisa mengirim surat keterangan sakit yang kalian dapatkan di mana? Di dokter pemeriksa, di puskesmas maupun di rumah sakit. Ya, di mana aja kalian berobat, di sana kalian dapat surat keterangan sakit. Dipahami ya, anak? Ya, sekarang ibu absen. Agus Wibawa Hadir. Joni Arte Hadir. Danuarta hadir, ya. Priska Hadir. Monica Hadir. Andra ya. Bastian Hadir. Susanto Ayu Laksmi Hadir. Febrianti Hadir. Gesya Hadir. Gale Hadir. Wahyuni. Hadir. Ya, berarti semua sudah ibu absen ya? Ya, sudah ibu absen. Nah, sebelum lanjut, berarti kalian hari ini semua hadir anak-anak? Hadir. Ya, sekarang kita menyusun kesepakatan kelas. Ya, seperti kesepakatan kelas sebelum-sebelumnya, anak-anak. Apa kira-kira? Masih diingat kesepakatannya? Ada yang ingat? Ada? Ada. Apa? Kalau telat jongkok bangun 10 kali, kalau nggak bersih-bersih jongkok bangun 5 kali, dan tidak membayar uang kas. Oh, ya. Jadi kesepakatannya, ya, ibu ingatkan untuk kesepakatannya anak-anak, ya. Kesepakatannya hari ini kita nanti kan akan dibentuk kelompok, ya. Kalian jangan lupa untuk mengatur kembali mejanya beserta kursinya. Dipahami itu? Paham. Nanti ada konsekuensinya kalau tidak dilaksanakan. Kemudian kesepakatan yang kedua, kalian harus tetap menjaga Kebersihan. karena kita apa? Anak kita sudah di dunia ini sudah darurat sampah. Maka dari itu, ya, sebelum pelajaran dimulai itu dibiasakan untuk selalu memungut sampah terlebih dahulu. Dan jangan sampai kalian menaruh sampah di kolong meja. Coba dicek dulu. Ya, berarti sudah ya? Iya. Sudah bersih anak-anak? Sudah. Berarti pelajaran bisa kita Lanjutkan. Ya, pelajaran bisa kita lanjutkan anak-anak. Sekarang ibu tanya anak-anak, adakah di antara kalian yang bisa membuat secangkir kopi? Ada yang bisa membuat secangkir kopi? Ayo dijawab. Bisa? Diwani-wani bisa? Bisa yang lagi? Bisa. Secangkir teh? Bisa. Membuat mie instan? Bisa. Nah, yang lainnya bisa buat apa lagi? Ayo angkat tangan. Kamu bisa buat? Nasi goreng. Nasi goreng. Lagi? Ada yang bisa membuatkan ibu kue tar? Tidak. Tidak ada. Yang lainnya buat apa lagi? Ayo di rumah. Menanam nasi sudah bisa? Bisa. Bisa. Apa lagi? Membuat sup. Ya. Sekarang ibu tanya balik lagi, yang bisa membuat secangkir kopi siapa? Angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan. Ya, sekarang ibu tanya, bagaimana caranya membuat secangkir kopi? Pertama, kita menuangkan air ke dalam
Ya, kopi dan gulanya itu ditaruh di cangkir, kemudian diaduk ya beserta airnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari kali ini anak-anak. Ya, yang kita pelajari kalian tahu? Teks prosedur. Ya, teks prosedur. Teks prosedur anak-anak. Sekarang kita sebelum lanjut ya anak-anak, kita akan ke tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami ciri teks prosedur dengan mengenali struktur agar dapat menyajikannya dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengenali ciri kebahasaan dari teks prosedur dengan mengisi kalimat umpan dan adverbial yang tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Ya, berarti ini tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin kalian nanti membentuk kelompok. Membentuk kelompok, di sini kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di mana kelompok yang Ibu bentuk nanti itu berdasarkan analisis diagnostik yang Ibu dapatkan dari Bapak Guru BK. Nah, di sana didapatkan kalau kalian memiliki 3 kebutuhan gaya belajar. Ya, diantaranya ada kebutuhan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Ya, sekarang Ibu akan bacakan kelompok kalian. Mohon diperhatikan agar jangan nanti Bu, saya kelompok mana? Bu, saya kelompok mana? Ya, agar jangan sampai seperti itu. Ya, yang pertama kelompok gaya visual. Ya, ada Agus Palu. Ya, ada Agus Junaidi. Ya, Putra Joni, Sukma Dewi, dan Dedi Mulyadi lagi satu. Ya. Sudah, kemudian ke kelompok belajar auditory. Ada Ayu Ningsih, ya, kemudian ada Febrianti, ada Sukma Dewi, ada Febri, ya. Kemudian kita ke kelompok kinestetik, ya. Ada Devika, ada Ayu Dewi, ada Krisnawati, ya. Itu anak-anak. Ada yang ditanyakan lagi mengenai kelompoknya? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok, ya, dengan mengatur meja dan kursi. Sebentar. Ibu harapkan saat mengatur meja dan kursi kalian bekerja cukup hati-hati agar tidak ada yang terluka dan tidak mengganggu kelas lain, ya. Untuk waktu Ibu persilakan. Silakan diatur dulu meja dan kursi.
Ibu sudah membagikan teks prosedur kepada kalian. Mohon itu dibaca dulu. Kemudian selain teks prosedur, Ibu juga membagikan apa ini? Infografis ya. Poster infografisnya dibaca dulu. Ini yang dibaca. Sudah, ini yang dibaca. Dibaca dulu. Dibaca dulu teks prosedurnya. Dibaca dulu teks prosedurnya, anak-anak. Ya, di sini kalian sudah mendapatkan teks prosedur. Ya, di sini juga sudah. Sampai di sini. Itu dibaca. Nah, ini. Ya, dibaca. Bu, saya mau bertanya. Sebentar ya, baca dulu. Nanti sebentar. Nanti masih ya, ya, berarti ada teks yang Ibu salah screen. Ibu tukar.
siapkan. Ya, contohnya campur gula dengan kopi, lalu aduk rata. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu anak-anak. Sudah dipahami mengenai struktur teks prosedur? Sudah, ya. Sekarang Ibu minta kalian berdiri dulu. Kita ice breaking sebentar. Ya, hadap ke depan. Kalian fokus nanti ya. Ya. Nanti kalau ada yang keliru tidak dihukum, tapi menyumbangkan sebuah lagu ya. Kalau ibu bilang begini nanti maju, kalian tangannya mundur ya. Kemudian kalau ibu bilang mundur, kalian maju. Kalau ibu bilang kiri, kalian kanan. Dipahami anak-anak? Ini berlawanan. Dipahami? Ya. Sudah, tangannya ke depan. Ya, ini pemanasan dulu sedikit. Maju. Nah, sudah salah kan? Nah, kita pemanasan lagi sekali. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Ya, berarti kita bersiap sekarang anak-anak. Sebentar, masih itu baru pemanasan. Fokus ya. Fokus anak-anak. Ya, tangannya di depan dulu. Maju. Maju. Ya, baru Joni satu. Nanti menyumbangkan lagu. Mundur. 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 Maju. 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 Mundur. Maju. Mundur. Ya, sekarang kanan. 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 Kanan bergeraknya ke kiri. Kanan lagi ke kiri. Ya, ulang. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Ya, sekarang yang maju mundurnya. Kalau ibu bilang maju, kalian mundur. Kakinya yang maju, ya. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Ya, tepuk tangan juga anak-anak. Silakan yang keliru tadi. Silakan duduk dulu, silakan duduk. Ya, yang keliru silakan menyumbangkan sebuah lagu boleh, joget juga boleh. Ya, silakan. Tepuk tangan kalian. Berdiri dulu. Mau nyanyi apa joget? Nyanyi. Kalau nyanyi lagunya bebas. Mau nyanyi, mau balonku boleh, mau kasih ibu juga boleh. Lagu apa? Silakan. Yang lagi satu siapa tadi? Ya. Ya, sebentar, setelah Joni. Ya, bebas daripada berpikirnya keras. Ya, kalau majunya ke depan, nyanyinya ke depan. Ya, tepuk tangan. Silakan. Lagu apa? Pelangi-pelangi boleh.
isi jogetnya sedikit. Ya silakan. Dari Sabang sampai Merauke. Tangannya dong. Ya. Berjalan pulau-pulau saling menyambung. Lagunya sudah salah. Ulang lagu yang lain. Bukan saling menyambung. Raja Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Riban satu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Yuk, tepuk tangan. Tadi ada yang keliru lagi satu. Ayo, aku angkat tangannya yang keliru. Ya, angkat tangan yang keliru. Iya, silakan. Nah ini ke depan. Isi joget-joget ya sedikit ya. Tepuk tangan dulu satu. Boleh. Isi mic-nya ya kalau begitu. Ya menjelang 17-an ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan Yuk, ikuti. hari lahirnya bangsa Indonesia. Ya, tepuk tangan. Ya, berarti sekarang diskusi kalian bisa dilanjutkan. Ya, silakan didiskusikan lagi. Kalian diskusi lagi.
Ya, silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil struktur cara membuat agar-agar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ria. Perkenalkan, nama saya Febri. Cara membuat agar-agar. Pendahuluan. Agar-agar atau jelly merupakan makanan ringan yang bertekstur kenyal dan lembut. Makanan ini cukup populer dan disukai banyak kalangan, khususnya anak-anak. Untuk kamu pencinta makanan lezat satu ini, berikut prosedur sederhana dalam membuat agar-agar. Alat-alat yang diperlukan: kompor, sendok, panci, dan cetakan agar-agar. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 bungkus agar-agar, 60 ml air, 150 gram gula pasir. Bahan tambahan opsional: buah-buahan kalian sesuai selera, nata bubuk, selasih. Cara memasaknya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara memasaknya adalah persiapkan semua bahan yang ada. Iris tipis buah-buahan kaleng, rebus air agar-agar dan gula hingga mendidih. 4. Masukkan buah-buahan agar dikukus dan selasih ke dalam cetakan atau gelas ini. 5. Tuangkan larutan agar-agar ke cetakan dan diamkan hingga dingin. 6. Simpan dalam lemari es atau kulkas hingga agar-agar berstruktur padat. Mudahkan cara membuatnya. Semoga kalian suka rasanya. Jangan tanya manisnya dan segar. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Berdiri dulu, ya. Apakah cara memasak merupakan langkah-langkah dari teks prosedur? Ya, langkah-langkah dengan rincian cara, waktu, dan bahan-bahan itu diikuti. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Mungkin kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak. Tidak. Ya, berarti ya presentasinya sudah. Itu saja dari kami. Kami ucapkan Om Santi Santi Santi. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok selanjutnya silakan ke depan. Yang dibaca yang ini apa yang membuat agar-agar? Ya, silakan hasil presentasi kalianlah yang dibacakan. Ya, silakan. Silakan kelompok 1. Yang ini. Ini di bawah. Om Swastiastu. Baik teman-teman, di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan teks prosedur. Sebelum saya membacakan teks prosedur, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayunita Fitriati dan saya Rita. Di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran teks prosedur. Yang ke-1 adalah peserta didik mampu memahami ciri teks prosedur dengan mengenali strukturnya agar dapat menyajikan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali ciri kebahasaan dalam teks prosedur dengan mengisi kalimat terumpang dengan adverbial yang tepat. Judul teks prosedur adalah cara membuat bakso rumahan. Bakso merupakan makanan khas Indonesia yang disukai banyak orang. Bentuknya bulat, halus, atau kasar dan berisi daging sapi atau ayam yang disiram oleh kuah kaldu gurih. Dapat kamu buat sendiri di rumah secara praktis. Bahan-bahannya adalah yang ke-1, 300 gram daging sapi, 3 STM tepung kanji, 3 buah bawang putih, 1 butir telur putihnya saja, 1 sendok baking powder, 1 sendok garam halus, 1 buah mangkok blok, merica bubuk, pala bubuk, dan air secukupnya. Alat-alat yang membuat bakso adalah kompor, wajan, spatula pisau. Cara membuat: yang ke-1,
Tentunya bakso ini sangat dinikmati pada malam hari di saat udara dingin. Ayo segera dicoba. Setelah menyimak tes cara membuat bakso rumahan, sudahkah tes tersebut memiliki ciri tes prosedur yang baik? Berikan tanda centang pada tabel di bawah ini. Yang ke-1 adalah pendahuluan yang memberikan informasi tentang manfaat dan kemudahan kegiatan yang akan dijelaskan. Sudah. Informasi alat dan bahan dalam ukuran yang jelas. Sudah. Langkah-langkah kegiatan dengan kata keterangan untuk membuat langkah-langkah diikuti. Sudah. Memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan, dan itu pun sudah. Dan lengkapilah kalimat tumpang pada resep di bawah ini dengan menggunakan keterangan yang tepat menurut kalian. Yang kedua bisa dijelaskan oleh teman saya. Kalimat tumpang pada resep di bawah ini dengan menggunakan keterangan yang tepat menurut kalian. Cara membuat rebus terlebih dahulu nangka muda dengan campuran bumbu yang dihabiskan. Ini sampai dia matang sempurna atau sampai mendidih. Tahap selanjutnya, silakan Anda siapkan panci atau kendil lalu lapisi bagian dasar dengan daun jati. Kemudian masukkan nangka muda yang sudah direbus. Tambahkan daun salam dan air kelapa mengering. Usahakan seluruh permukaan nangka muda terendam cukup rapat. Masak kurang lebih 3 jam sampai warna nangka muda sedikit berubah agak kekuningan. Bila sudah, silakan buka tutup panci dan masukkan telur ayam rebus dan air santan. Silakan rendam semua. Tambahkan juga gula merah dan lengkuas di atasnya. Aduk sebentar saja, kemudian tutup kembali dan masak lagi selama 3 jam. Angkat gudeg yang sudah matang dan berubah warna kecoklatan. Gudeg siap Anda sajikan dengan pelengkap lainnya. Baik, presentasi yang saya sampaikan dengan tes prosedur. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya, anak? Ya, silakan dibuka presentasinya karena tidak ada yang bertanya. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pamit. Om Sati Sati Sati. Ya, tepuk tangan. Ya, baiklah anak-anak, tadi sudah wakil dari kelompoknya mempresentasikan ke depan tentang teks prosedur. Ya, dari apa yang disampaikan oleh temannya, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu teks prosedur? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yang katanya? Ya, berdiri. Tes prosedur adalah mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang lain? Teks prosedur adalah? Ayo yang lain. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi apa? Susunan atau tata cara untuk membuat sesuatu sesuai dengan apa? Tuntunannya. Ya, kemudian kita lanjut ke strukturnya. Strukturnya tadi sudah ada judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, kemudian tahapannya, baru ke kesimpulannya. Kemudian dalam teks prosedur itu juga terdapat adverbia. Ada yang tahu apa itu adverbia? Adverbia
ya yang digunakan dalam teks prosedur itu ada 3 anak-anak. Ada adverbial cara, ada adverbial alat, dan adverbial tujuan ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai kesimpulannya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Tidak ada ya. Sekarang kita ice breaking dulu sebentar ya. Ya. Silakan kalian berdiri ya. Ya, silakan menghadap ke depan anak-anak. Ice breaking sebentar ya. Ibu berikan contoh maju maju mundur mundur, maju maju mundur mundur, ya hore. Bisa? Ya, teriak horenya kalian yang kencang ya. Ya. Masih di maju mundur kita ya. Ya. 1 2 mulai. Maju maju mundur mundur, teriak hore. Lagi yang keempat. Maju maju mundur mundur, teriak hore. Maju maju mundur mundur, teriak hore. Depan depan belakang belakang, teriak hore. Kiri kiri kanan kanan, teriak hore. Ya, sekali lagi hore. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ini ingin membagikan refleksi pada kalian ya. Refleksinya mohon diisi anak-anak ya, nanti di store ya, isi nama beserta nomor absen ya. Sekarang sambil mengerjakan refleksinya, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaannya anak-anak? Senang. Bagaimana perasaannya? Senang. Ya, berarti perasaannya senang ya. Ibu juga senang anak-anak ya, karena proses kegiatan belajar mengajar kita kali ini dapat berjalan dengan lancar ya. Ibu juga berharap kepada kalian untuk pembelajaran berikutnya juga ya dapat berjalan seperti saat ini dan bisa juga untuk ditingkatkan. Begitu juga untuk Ibu bisa untuk mempelajari metode-metode pembelajaran yang lainnya sesuai dengan kebutuhan gaya belajar kalian ya. Silakan dikerjakan kembali itu refleksinya, sebentar dikumpul. Kemudian untuk di rumah anak-anak, silakan kalian di rumah buatkan Ibu masing-masing satu teks prosedur ya. Itu untuk tugas individu kalian di rumah. Kemudian kalian bisa mengunggahnya di mana? Di media sosial ya. Di media sosial kalian bisa menandai Ibu nanti ya.
Catur kelas 9. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya di rumah? Tidak. Kemudian selain tugas di rumah, kalian juga pelajari materi selanjutnya, ya, agar ada persiapan. Bukunya di rumah dibaca-baca anak-anak. Dan sedikit pesan dari ibu, karena tadi ibu menyuruh kalian membuat tugas melalui media sosial. Berarti itu kalian butuh yang namanya handphone. Berarti kalian semua punya handphone, anak-anak. Ya, ibu harapkan handphonenya itu digunakan dengan baik. Jangan disalahgunakan, kasihan orang tuanya. Gunakanlah untuk kebutuhan belajar. Jangan dipakai untuk bermain, apalagi dipakai begadang bermain, ya. Besok-besok sekolah ngantuk. Itu anak-anak sudah ininya di store dulu, refleksinya ya, itu di store. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah berlima. Ya, kumpul ya 5 lembar. Ya, sudah anak? Sudah. Jadi karena pelajaran sudah selesai, sebentar kalian istirahat. Tapi sebelumnya kita akhiri dulu dengan doa. Ya, silakan doa.